Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afadan Nafiu Fariha dengan NIM 114222509. Dan teman saya, Tri Reski Mardiasyam dengan NIM 11421225005. oke, kami di sini adalah mahasiswi program studi Teknik Kimia Institut Teknologi Indonesia. Pada kesempatan ini, kami ingin berbagi dengan kalian semua tentang materi yang kami dapatkan dari mata kuliah komputasi proses. So, bagi kalian yang sangat tertarik dengan software HYSYS atau yang sedang mempelajari hal yang sama nih, sama dengan kayak kita, tonton sampai habis ya videonya. Baik, aku share screen dulu. Baik, langsung saja simulasi proses produksi yang akan kami paparkan ini berdasarkan studi literatur Jurnal Internasional Kimia dan Material Science dengan judul Simulasi Proses Produksi Dimethyl Ether atau DME dari proses dehidrasi metanol menggunakan HYSYS. Nah, sedikit deskripsi proses singkatnya. DME ini diproduksi dari proses dehidrasi metanol pada reaktor adiabatis pada suhu 200 sampai 400 derajat Celcius. Metanol diumpankan pada kondisi 25 derajat Celcius 100 kPa dengan laju alir 262 kg mol per jam. Kemudian tekanan dinaikkan secara bertahap menggunakan pompa multistage P100 dan P101 menjadi 1400 kPa. Umpan metanol dipanaskan menggunakan heater sebelum masuk ke reaktor yang beroperasi pada suhu 250 derajat Celcius. Reaksi yang terjadi yaitu 2CH3OH atau metanol menjadi CH3-2O atau DME plus H2O. Nah, setelah proses dehidrasi di reaktor ini, produk yang dihasilkan yaitu dimethyl ether atau DME, air, dan sisa metanol. Untuk memurnikan DME sekaligus recycle metanol ke umpan, dilakukan pemisahan menggunakan separator. Kondisi separator disesuaikan pada suhu 60 derajat Celcius, sehingga yang menguap hanya DME sebagai produk atas, sedangkan air dan sisa metanol tetap menjadi produk bawah dalam fase cair. Nah, langkah-langkah simulasi produksi DME menggunakan HYSYS yang pertama setelah membuka software HYSYS, yaitu menginputkan data properties. Data input yang pertama itu adalah komponen list. Komponen list ini dapat dicari pada kolom sebelah sini. Kemudian tinggal diklik add, terus kemudian di sini akan tertampil komponen list yang digunakan pada simulasi ini ada 3, yaitu metanol, H2O, dan dimethyl ether. Selanjutnya, input yang kedua itu adalah fluid package. Fluid package yang digunakan dalam simulasi ini adalah PRSV. Nah, selanjutnya adalah input reaction. Lalu, klik add reaction. Pada simulasi ini, reaksi yang digunakan adalah conversion reaction. Koefisien stokiometri pada masing-masing komponen, yaitu metanol -2, H2O1, dimethyl ether 1. Dengan basis komponennya metanol, fasanya vapor phase, dan CO-nya itu 80. Karena konversi reaksi yang terjadi adalah 80%. Selanjutnya, klik Add to FP dan Add Set to Fluid Package. Pastikan semua proses penginputan berstatus oke atau ready yang berarti data yang dimasukkan sudah benar. Nah, langkah kedua yaitu simulation proses akan dilanjutkan oleh teman saya Eki. Halo semuanya, di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah proses simulasi menggunakan HYSYS. Yang pertama, input material stream umpan metanol dengan kondisi sebagai berikut. Dengan suhu 25 derajat Celcius, dengan tekanan 100 kPa, dan laju alir molar 262 kmol per jam. Selanjutnya, komposisi material stream yang digunakan yaitu untuk mol fraksi metanol
sebesar 0,9901, dimetil ether sebesar 0,000, dan H2O sebesar 0,0099. Yang kedua, ditambahkan pompa untuk menaikkan tekanan secara bertahap menjadi 1400 kPa. Pada simulasi ini menggunakan dua pompa, yaitu pompa P100 dan pompa P101. Pada pompa P100, kita menginput tekanan sebesar 700 kPa dan heat flow-nya yang didapatkan yaitu 8.497 kJ per jam. Pompa kedua diinput pressure sebesar 700 kPa sehingga total output dari kedua pompa yang didapatkan yaitu 1.400 sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu penambahan heater untuk menaikkan suhu dari 25 derajat Celcius menjadi 250 derajat Celcius, sehingga didapatkan heat flow-nya yaitu sebesar 1,490 kali 10 pangkat 7 kJ per jam. Yang keempat, ada penambahan reaktor CRV untuk proses dehidrasi metanol pada suhu 250 derajat Celcius. Produk atas yang dihasilkan yaitu DME, metanol sisa, dan air dalam fasa gas. Pada reaktor CRV 100 ini, kita menginputkan suhu 250 dengan tekanan 1400 kPa, sehingga didapatkan keluaran dari reaktor CRV ini dengan suhu 364,1 derajat Celcius yang kemudian selanjutnya akan dikondisikan menggunakan cooler. Pada cooler ini, pengkondisian terlebih dahulu dilakukan agar DME tetap sebagai produk atas, sedangkan air dan metanol menjadi produk bawah. Produk atas, keluaran reaktor diturunkan menggunakan cooler dengan menginput suhu sebesar 155 derajat Celcius dengan tekanan 1040 kPa. Tahap selanjutnya yaitu penambahan separator dengan menginputkan key separator untuk pengondisian proses pemisahan yaitu T sebesar 60 derajat Celcius. Keberhasilan unit separator dapat dilihat pada komposisi masing-masing komponen yang dapat dilihat pada komposisi, di mana produk atasnya itu DME dengan fraksi 0,9665, kemudian untuk produk bawah yang didominasi oleh metanol sebesar 0,3188 dan H2O sebesar 0,6723. Kesimpulan dari simulasi produksi metil ether atau DME dari proses dehidrasi metanol menggunakan HYSYS adalah yang pertama, pompa yang digunakan yaitu multi-stage pump karena energi yang dibutuhkan pompa tidak terlalu besar jika dibandingkan jika kita menggunakan pompa dengan single pump. Yang kedua, separator tidak cukup bisa digunakan untuk memisahkan DME, metanol, sisa, dan air pada produksi atas keluaran reaktor, meskipun key separator sudah dikondisikan. Alat yang sesuai untuk proses pemisahan ini yaitu kolom destilasi, karena lebih efektif dalam pemisahan fasa gas, berdasarkan titik didih komponen yang ingin kita pisahkan. Sekian dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua yang sudah menonton videonya sampai akhir. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.